Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Niat hadiri undangan minibus berisi satu keluarga di tebing tinggi dihantam kereta api. Banjir lumpuhkan perekonomian warga. Pengolahan bambu tambah pendapatan masyarakat di masa pandemi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga dihantam kereta api saat melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, 6 penumpang minibus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api Jalan Abdul Hamid, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Kecelakaan berawal dari minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bagelen menuju arah Jalan Abdul Hamid. Naas setibanya di lokasi, mobil yang dikemudikan korban bersama keluarganya langsung menerobos jalur perlintasan kereta api. Diduga pengemudi mobil tidak melihat ada kereta penumpang jurusan Tebing Tinggi Kisaran sedang melintas hingga nekat menyeberangi lintasan kereta api. Akibatnya tabrakan pun tidak terhindarkan. Mobil terseret hingga 10 meter, korban yang berjumlah 6 orang pun akhirnya dilarikan warga ke rumah sakit Bayangkara. Tengok masih di rumah sakit, belum kita cek. Kalau kejadiannya yaitu antara mobil Honda Jazz tabrakan dengan kereta api. Honda Jazz ini datang dari arah Bagelen menuju arah Abdul Hamid, sedangkan kereta api dari arah Medan mau menuju ke Kisaran. Jumlah penumpang berapa kira-kira? Tadi kata keterangan dari saksi jumlah penumpang sebanyak 6 orang, 2 anak-anak, 4 orang dewasa. Jadi duga nih bang, korban ini nerobosnya kemana nih bang? Keterangan dari saksi katanya mobil ini nggak ada mengerem ataupun tidak ada berjalan perlahan, dia langsung bablas saja melewati rel kereta api. Sementara saksi tadi sudah memberitahukan bahwasanya ada rel kereta api dengan melambaikan tangan. Sementara menurut Evi yang merupakan tetangga korban merupakan warga Jalan Asrama, Kecamatan Padang Hilir. Seperti diketahui, korban merupakan satu keluarga yang awalnya berniat pergi menghadiri undangan. Tadi korbannya mau kemana? Mau undangan. Oh, satu keluarga? Iya, sekeluarga. Sekitar jam berapa tadi kak? Hah? Sekitar jam berapa tadi? Ya kalau pikir nggak tahu lah jam berapa. Makanya kok Eren kok bisanya terus apa? Kayak kata orang itu katanya. Kenal memang dengan mobil nih? Kenal si Diku. Saudara. Dari Saat ini seluruh korban masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak. Namun kendaraan korban yang mengalami rusak berat kini diamankan petugas Satlantas. Kasus ini pun kini dalam penyelidikan Satlantas Polres Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 200 kg selama setahun dari bulan Januari hingga Desember 2020. Keberhasilan ini juga turut mengamankan puluhan tersangka, di antaranya bandar dan kurir. Maraknya peredaran narkotika di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, menjadikan Kota Medan peringkat pertama dalam penyelundupan dan peredaran narkotika baik jenis sabu maupun ganja. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin mengapresiasi personel Satres Narkoba Polrestabes Medan karena berprestasi mengungkap jaringan narkotika dalam kota, provinsi, ataupun internasional. Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap dan mengamankan puluhan tersangka dan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 200 kg dari bulan Januari hingga Desember 2020. Sebagian tersangka terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan saat diringkus petugas kepolisian. Polrestabes Medan sudah melakukan penindakan dengan alat bukti sabu sekitar 250 kg. Jadi kalau seluruhnya yang dilakukan penindakan oleh Polda sudah hampir 700
kg dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Dan ini semua bisa dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dengan seluruh jajaran apabila ada rekan-rekan mau memberikan informasi kepada kita. Tanpa informasi dari masyarakat, dari rekan-rekan media, kita juga akan sangat-sangat kesulitan. Silakan. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka tolong diinformasikan ke kita dalam rangka edukasi masyarakat dan untuk melindungi anak-anak kita. Kalau saudara diam, ada informasi yang saudara dapat dan saudara diam bahkan berkolaborasi, maka saya yakin anak-anak kita besok akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika. Sekian dan terima kasih. Mungkin kita Martuani mengimbau warga Sumatera Utara untuk memberikan informasi penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Sebelumnya, 30 kg narkotika jenis sabu pada awal Desember berhasil diamankan dari kota Palembang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, korban dugaan pemerasan uang senilai 200 juta rupiah dan perampasan mobil miliknya dengan tuduhan bodong oleh personel Polsek Helvetia mendatangi bidang profesi dan pengamanan Polda Sumut. Kehadirannya untuk mempertanyakan perkembangan kasus tersebut setelah Mabes Polri melimpahkannya ke Bid Propam Polda Sumut. Jeffrey Suprayudi bersama pengacaranya menyambangi Propam Polda Sumatera Utara untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut setelah Mabes Polri melimpahkannya ke Bid Propam Polda Sumut. Selain itu, korban juga meminta kepada Kapolda Sumut agar kasusnya diproses sesuai fakta. Kuasa hukum korban juga melakukan penekanan bahwa apa yang dituduhkan kepada kliennya tidak benar. Kendaraan berupa mobil yang dituduh bodong tersebut sudah disangkal karena korban memiliki surat-surat lengkap. Roni mengatakan kasus itu sendiri telah dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengembangan Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana perampasan dan pungutan liar. Roni menegaskan penangkapan terhadap kliennya diduga cacat hukum, sebab saat penangkapan pihak kepolisian tidak menunjukkan sama sekali sepucuk surat, baik surat perintah penangkapan maupun penggeledahan dan lainnya. Bahkan nomor laporan polisi dalam berita acara pemeriksaan yang dikeluarkan pihak kepolisian Polsek Helvetia tidak terregister alias bodong. Propam Polda ini, Bang? Pada hari ini kami menindaklanjuti dari Mabes Polri terkait pengaduan di Propam Polda Sumut yang dilimpahkan, bahwa hingga detik ini Propam Polda Sumut belum menindak tegas oknum Polsek Helvetia atas dugaan pemerasan mobil Pajero Sport juga. Dalam hal ini kami menunjukkan yang dituduhkan kepada klien kami mobil bodong. Ini yang ditunjukkan mobil bodong. Kepada oknum Polsek Helvetia, apakah pernah melihat namanya BPKB asli atau tidak? Apakah ini yang dikatakan mobil bodong? Satu langkah pun kami tidak akan mundur. Jika memang BPKB ini adalah tidak asli, kuping saya ini taruhannya. Satu langkah pun kami tidak akan mundur. Kepada oknum Polsek Medan Helvetia, kami akan gugat semua oknum yang terlibat dan Kapolda Sumatera Utara harus bertanggung jawab atas dugaan pemerasan yang melawan hukum kepada klien kami. Oknum Polsek Medan Helvetia, kami tunggu keilmuan terkait fakta hukum yang Anda ketahui di pengadilan. Terima kasih. Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, kasus dugaan pemerasan uang 200 juta rupiah dan perampasan mobil Pajero milik korban yang diduga dilakukan oleh personel Polsek Helvetia sudah ditangani Bid Propam Polda Sumut. General, ada terkait dengan Kapolsek Helvetia, General, yang dilaporkan diadukan ke Bid Propam Mabes Polri. Seperti apa, General? itu sudah ditangani oleh Propam Polda Sumatera Utara yang Polsek kan? Iya. Sudah ditangani. Diketahui dalam kasus dugaan pemerasan ini, Propam Polda Sumut sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 oknum Polsek Helvetia. Mereka adalah Ibda M. Theodwi Hutamalaja, Ibda Rudianto Manurung, dan KH Sembiring sebagai penyidik. Kejadian berawal saat korban sedang makan siang di salah satu rumah makan di Medan pada 11 September lalu. Ia dihampiri oleh beberapa oknum polisi dari Polsek Helvetia.
Korban juga membawa narkotika jenis sabu, padahal menurutnya dia bukan pemakai narkoba. Di lokasi Megapark, dirinya diperiksa oleh aparat kepolisian dari Polsek Helvetia dan diminta duit sebesar 400 juta rupiah untuk pembebasan korban. Namun hanya 200 juta yang diberikan melalui orang ketiga untuk diberikan kepada Wakapolsek Helvetia. Setelah dana tersebut diterima, korban dibebaskan, namun mobil Pajero milik korban hingga kini tidak kembali dan dianggap mobil bodong. Daniel Teguali melaporkan untuk Eva Rina TV. Banjir lumpuhkan perekonomian warga, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, akses 2 desa di Kecamatan Sekepayang Asahan masih terendam banjir hingga setinggi 1 meter dan nyaris melumpuhkan perekonomian warga. Selain mengganggu perekonomian warga, banjir tersebut juga mengganggu kesehatan warga. Warga Desa Pertahanan dan Desa Perbangunan yang berada di Kecamatan Sekepayang Asahan terpaksa menggunakan traktor untuk melewati akses jalan desa mereka. Banjir sepanjang 3 km tersebut masih merendam ruas jalan desa, sehingga nyaris melumpuhkan perekonomian warga desa. Selain itu, warga juga memanfaatkan rakit untuk tetap beraktivitas di luar rumah selama banjir belum surut. Akibat kejadian ini, sedikitnya 1000-an hektar lahan pertanian dan rumah di 2 desa tersebut terendam banjir, sehingga sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nyeberangi sungai atau jalur atau gimana Pak? Alur lah. Sungai. Ada banyak pemukiman di dalam Pak? Banyak juga, lumayan Lumayan untuk ya. pemukiman masyarakat di dalam. Kira-kira tujuannya dibuat ini Bang, kira-kira supaya apa Bang? Untuk menolong yang lalu lalang lah, yang masuk dan keluar, yang dari dalam masyarakat dari dalam. Tidak hanya itu, banjir yang berkepanjangan juga menyebabkan sejumlah warga terjangkit penyakit, khususnya penyakit kulit baik lansia maupun anak-anak. Sejak kapan mulai dibuka posko kesehatan ini? Sejak mulai banjir udah ada posko kesehatan, Pak. Nah, ini rata-rata yang berobat di sini pasiennya lansia atau anak-anak atau gimana? Umum sih Pak, ada lansia, ada usia yang masih usia reproduksi, anak-anak juga ada. Rata-rata keluhan yang sakitnya apa aja Bu? Ada gatal-gatal, ada juga batuk pilek Pak. Hingga kini pemerintah dan warga terus berupaya memperbaiki tanggul yang jebol dan membuka aliran sungai yang ditutup perusahaan dan berharap banjir dapat surut sehingga kehidupan warga kembali normal. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, KPU Labuhan Batu menggelar rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pada Pilkada Serentak 2020. Menetapkan hasil perolehan suara terbanyak dari kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati pada 9 Desember kemarin. Mendapat pengawalan ketat personil kepolisian, rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara hanya diikuti oleh Komisioner KPU, Bawaslu dan para saksi dari kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati di Aula Kantor KPU Jalan WR Supratman Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Wahyudi selaku Ketua KPU Labuhan Batu menyebutkan, pihaknya baru dapat menggelar pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ini dan baru selesai 1 dari 9 kecamatan yang ada. Pada penghitungan di Kecamatan Bilah Barat, terdapat sanggahan dari saksi dari salah satu paslon yang meminta data pemilih tambahan yang menggunakan EKTP atau pemilih tambahan dapat diperlihatkan, namun sesuai surat KPU RI dan peraturan pemerintah, data tersebut masuk ke dalam data yang tidak dapat dipublikasikan karena tercantum nomor induk kependudukan, sekalipun Bawaslu yang selaku pengawas tahapan pilkada memintanya. KPU Labuhan Batu baru dapat melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pilkada Labuhan Batu tahun 2020 ini tanggal 16 hari ini ya, yang kita targetkan insya Allah hari ini selesai. Namun lihat dinamika nanti yang berkembang di dalam rapat nanti ya, rapat pleno terbuka ini, memang
Tadi dimulai pada pukul 10 pagi dan ini 2 jam baru menyelesaikan 1 kecamatan. Ada beberapa sanggahan dari saksi pasangan calon terkait dengan permintaannya data daftar pemilih tambahan, yaitu pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Jadi bahwa kami jelaskan proses pemungutan suara sudah sangat terbuka dan transparan dilakukan di TPS. Di sana ada saksi, ada pengawas TPS, ada petugas KPPS yang memeriksa tangan, sidik jarinya apakah ada kena tinta atau tidak, semua sudah kita pastikan semua itu ada. Dan prosesnya semua lancar, tidak ada kendala. 9 Desember pada pukul 13.00 sampai dengan penghitungan suara pukul 17.00 semuanya normatif berjalan, tidak ada kendala. Artinya tidak ada persoalan apapun yang terjadi di TPS pada tanggal 9 Desember itu. Wahyudi pun menambahkan, pihaknya melalui petugas KPPS telah terbuka dan transparan dalam pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS pada 9 Desember 2020 lalu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, Bupati Batubara melantik pengurus cabang PGRI se-Kabupaten Batubara dan memberi penghargaan kepada guru Purna Bakti di tahun 2020. Pelantikan pengurus cabang Persatuan Guru Republik Indonesia se-Kabupaten Batubara ini dihadiri Bupati Batubara Zahir, Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Ilyas Sitorus yang juga Ketua PGRI Batubara. Pelantikan ditandai dengan pemberian bendera petaka PGRI, sekaligus memperingati Hari Guru dan juga Hari PGRI ke-75 tahun. Dengan dilantik kepengurusan PGRI diharapkan dapat menumbuhkan semangat patriot para guru dalam pendidikan, serta meningkatkan politik pendidikan yang baik di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Bupati juga memberikan penghargaan berupa piagam kepada para guru Purna Bakti di tahun 2020 sebanyak 160 orang. Piagam tersebut merupakan bentuk terima kasih serta penghargaan jasa para guru Purna Bakti yang telah mengabdikan dirinya memberikan pendidikan terhadap para pelajar, sehingga terciptanya generasi bangsa yang cerdas dan berpotensi. Hari ini kita memberikan ucapan terima kasih kepada guru-guru yang telah Purna Bakti di tahun 2020 yang jumlahnya lebih kurang 167 orang. Jadi Bupati memberikan piagam penghargaan atas jasa-jasa yang beliau selama menjadi tenaga kependidikan di Batubara. Dan hari ini juga sekaligus melakukan pelantikan pengurus cabang PGRI se-Kabupaten Batubara. Di tengah-tengah di saat hari ulang tahun PGRI yang 75, menumbuhkan semangat patriot dalam pendidikan, meningkatkan politik pendidikan yang baik di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pelatihan pengolahan bambu menjadi karya seni kreatif menambah pendapatan masyarakat di Kabupaten Karo pada masa pandemi COVID-19. Dengan adanya pelatihan ini, kedepannya masyarakat mendapatkan pendapatan lebih dalam memanfaatkan bambu menjadi kerajinan kreatif. Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapatkan pelatihan pengolahan bambu menjadi kerajinan tangan kreatif. Pelatihan kerajinan tangan dari bambu ini diharapkan mampu menambah pendapatan bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, bahan dasar bambu digunakan masyarakat untuk membuat keranjang buah. Namun dengan adanya pelatihan ini, masyarakat sudah dapat mengolah bambu menjadi kerajinan tangan seperti souvenir, miniatur rumah adat, dan sarang lampu. Selain itu, masyarakat juga kebanjiran pesanan dengan nominal harga mulai Rp75.000 hingga ratusan ribu rupiah.
mengikuti pelatihan perencanaan bambu. Bang, pelatihan ini diberikan ke kita sudah lama atau seperti apa nih? Ini kami sekitar 24 pertemuan dilakukan selama hampir 3 bulan lah ini. Sebelum kreativitas bambu ini Bang, awalnya bambu kita manfaatkan untuk apa nih? Di sini pengolahannya ya paling mungkin untuk keranjang dan mungkin sebagian untuk bangun-bangun duduk gitu. Kalau kita cukup puas ya, dan malah kita diskusi dengan pelatih, mereka sendiri surprise dengan kecepatan sumber daya manusia menangkap di sini. Memang kalau kita lihat mereka dengan memanfaatkan bambu itu tidak asing bagi mereka, dan itu terbukti pelatihan kali ini lebih dari 70% itu materinya tertangkap dengan mereka, dan mereka sudah mengembangkannya jauh dari ekspektasi yang ditetapkan oleh pelatih sendiri. Diharapkan kedepannya hasil kreativitas olahan bambu ini dapat menambah penghasilan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, seorang pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sektor kuliner di Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat berhasil bertahan di tengah gempuran pandemi COVID-19 dengan menerapkan strategi sederhana. Pelaku usaha mikro bidang makanan mengatakan dirinya hanya beradaptasi dan berinovasi dengan merubah lini bisnis yang dijalaninya menjadi lebih ringkas, namun tetap memiliki omset stabil. Salah satu yang terdampak pandemi COVID-19 adalah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Menata ulang strategi bisnis adalah solusi agar usaha tetap produktif dan menguntungkan. Perubahan perilaku bisnis itulah yang dilakukan Luna, warga Kecamatan Pontianak Timur. Sebelumnya, Luna adalah pebisnis jasa boga dan nasi tumpeng. Namun saat pandemi, semua usahanya kehilangan pelanggan, sehingga berdampak pada penghasilan yang menurun. Guna mempertahankan usahanya, Luna beradaptasi dan berinovasi sederhana dengan mengganti produk bisnis sebelumnya dengan kue pie yang diisi dengan beragam varian rasa, mulai dari susu, umbi-umbian, hingga berbagai jenis buah segar. Untuk satu pie, harga yang dibanderol hanya Rp1.000. Awalnya saya punya usaha catering sama tumpeng ya. Nah itu karena terdampak itu makanya saya putar otak bagaimana cara solusinya biar tetap bisa bertahan di masa pandemi ini. Dan saya hanya jual harga 1.000 satu piece-nya. Alhamdulillah kalau 1 bulan itu omsetnya bisa mencapai sampai 3 jutaan. Pesanannya dari ibu-ibu misalnya mengadakan pengajian, arisan, juga acara-acara keluarga lainnya juga. Menurut saya selain harganya murah dan rasanya lumayan enak. Banyak rasa. Jadi anak-anak tuh kadang ada yang suka pakai susu, ada yang suka pakai ubi-ubian. Nah, jadi kita kalau belinya tuh bervariasi. Harapannya semoga di musim pandemi ini mereka tidak putus usahanya, selalu maju, selalu ada pembeli. Luna menambahkan, selain beradaptasi dan berinovasi, juga harus mengobservasi sistem pangsa pasar, serta perbaikan kualitas produk agar penyesuaian kondisi bisnis untuk bertahan di tengah pandemi terlaksana secara optimal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.